it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua, berupa nikmat, sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan kali ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan ceramah dan semoga dapat menambah ilmu kita semua. Tak lupa sholawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Putri Wulandari selaku pembicara yang sudah menyempatkan waktunya, dan para penonton semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Sebelum kita memasuki acara kajian pemuda Islami, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan Ustazah untuk menyampaikan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat rasa cinta kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul penuh dengan rasa cinta untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang dan tak pernah terbilang. Allah yang maha cinta, yang cintanya tak pernah terbagi-bagi menjadi dua bagian. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi tercinta, the best man, the best motivator, the best leader, the best example for our life. He is Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika berbicara tentang cinta, maka tak lepas dari sebuah kata, yakni kata remaja. Kenapa demikian? Karena kata remaja, masa remaja merupakan masa-masa yang penuh dengan cinta. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri seseorang. Masa di mana seseorang mengetahui apa arti cinta yang sebenarnya. Saya punya sebuah pantun. Rindu terasa gelap gulita, bagaikan berdiri di tepi jurang yang begitu curam. Jika hidup tanpa cinta, maka bagaikan sayur tanpa garam. Bagaimana rasanya sayur tanpa garam? Hambar. Betul sekali. Jika hidup tanpa cinta, maka rasanya akan hambar. Mustahil jika seorang manusia hidup di muka bumi ini tidak pernah yang merasakan yang namanya cinta. Baik itu cinta kepada orang tua, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada sahabat, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk cinta itu sendiri ada 3. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dikatakan cinta kepada Allah? Apabila seseorang mengatasnamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dilakukan olehnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa buktinya jika seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika seseorang cinta terhadap sesuatu, maka ia akan patuh. Disuruh apapun ia mau, rela berkorban demi apa yang dicintainya. Disuruh makan dia makan, disuruh minum dia minum, disuruh tidur pun dia langsung pergi tidur. Padahal mah si doi yang nyuruh dia tidur itu tidak tidur, malah chat dengan lawan jenis yang lainnya. Itulah yang dinamakan cinta. Begitupun rasa cinta kita kepada Allah. Jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita laksanakan. Jika diperintahkan untuk sholat, Allahu Akbar, maka segera bergegas untuk mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat. Jika disuruh puasa, ia puasa. Disuruh bersedekah pun ia bersedekah. Tidak untuk mencari perhatian dari orang lain untuk dianggap baik, tapi untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 hal yang harus dilakukan untuk dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita mendengar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus segera mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, mengatakan bahwa orang yang bersamaku di hari kiamat kelak adalah orang yang memperbanyak bacaan sholawat kepadaku. Masya Allah, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Yang kedua, yang harus dilakukan untuk dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mencontoh sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan sholat sunnah rawatib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat kelak adalah sholatnya hambaku. Apabila bagus, maka selamatlah ia, dan apabila buruk, maka celakalah ia. Apabila kekurangan sholat fardunya, maka Rabbku akan berfirman, Lihatlah sholat-sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh hambaku, maka dilengkapilah sholat fardunya dengan sholat sunnah yang pernah ia lakukan. Yang ketiga, untuk dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mentauladani sikap-sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, memahami dan mengambil pelajaran dari kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah mengunjungi makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah jika sudah diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkunjung ke sana. Bentuk cinta yang ketiga adalah cinta kepada sesama manusia. Banyak sekali yang salah menafsirkan kata cinta kepada sesama manusia. Banyak yang mengatakan bahwa arti cinta kepada sesama manusia berarti menyuruh kita untuk mencintai lawan jenis kita yang bukan mahram, yang biasanya disebut dengan kekasih.
Bentuk cinta ini menyeru kepada kita untuk mencintai sesama manusia, seperti orang tua kita, cinta kepada teman, dan rasa cinta kepada sahabat seperti Rasulullah mencintai sahabatnya sendiri. Berbicara tentang cinta sesama manusia, maka tak lepas dari satu budaya yang ngetren di kalangan remaja saat ini, yakni budaya pacaran. Bagaimana pandangan Islam mengenai pacaran? Di dalam Islam itu sendiri tidak ada yang dinamakan pacaran. Tidak ada. Seperti kata Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangankan berzina, mendekati zina saja kita dilarang. Lalu bagaimana salah satu bentuk mendekati zina itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan pacaran. Tapi kan pacar saya soleh, rajin mengaji, rajin sholat, rajin sedekah. Bohong, tidak ada yang dinamakan pacar yang soleh. Pacar yang namanya soleh ada, tapi pacar yang sifatnya soleh, sikapnya soleh, itu tidak ada sama sekali. Kenapa demikian? Kalaupun ia soleh, ia tidak akan pernah mengajak untuk pacaran. Budaya pacaran tidak asing lagi di telinga kita pada era globalisasi ini. Bukan hanya di kalangan pemuda saja, akan tetapi di kalangan anak kecil saja sudah ada yang berani memanggil ayah, ibu, umi, abi, dan lain sebagainya. Ada sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa jika kamu mampu mengendalikan masa mudamu, maka kamu akan berhasil di masa tuamu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita. Apabila kita baik, Allah akan mendatangkan jodoh yang baik pula untuk kita. Kalau punya pacar, putusin sekarang, move on sekarang. Karena jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan adalah peninggalan sejarahnya. Demikian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Terima kasih nih Ustazah sudah menyampaikan ceramah yang memberikan pelajaran yang begitu berharga, terutama untuk para kaum remaja yang istilahnya lagi di mabuk cinta. Nah Ustazah, ada pertanyaan dari salah satu jamaah kita nih. Nah, pertanyaannya adalah, kita diperbolehkan gak sih menentukan kriteria pasangan? Wajar kan? Selain yang soleh, kita pengen juga yang wajahnya enak dipandang, akhlaknya bagus, pendidikannya tinggi, wawasannya luas, dan sudah mapan ekonominya. Gimana tuh Ustazah? Bolehkah kita menetapkan kriteria-kriteria untuk calon pasangan kita? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah boleh. Karena itu adalah hal yang manusiawi. Kita boleh menetapkan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Tapi kembali lagi kepada Allah. Karena Allah telah menentukan kepada kita jodoh yang terbaik. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang telah diberikan kepada kita dari Allah, itulah yang terbaik untuk hidup kita. Tugas kita hanyalah memperbaiki diri kita, karena Allah telah menjanjikan bahwa wanita yang baik untuk lelaki yang baik pula. Untuk itu kita harus memperbaiki diri kita. Ketika kita sudah baik, Allah akan datangkan jodoh yang baik pula untuk kita. Itulah tadi ceramah dan jawaban dari Ustazah Putri Wulandari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar-benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.